Dipuji Arab dicaci kadrun sok ngarap, Jokowi diabadikan sebagai nama jalan di UEA. Joko Widodo adalah presiden yang sering diserang dengan sentimen anti-Islam, padahal Jokowi adalah presiden yang sangat kencang teriak membela Palestina di PBB. Bahkan topik kemerdekaan Palestina adalah salah satu yang dibahas khusus dalam pidato presiden kita di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Jokowi juga adalah satu dari 3 presiden yang pernah masuk ke dalam Ka'bah dengan langsung ditemani oleh Raja Salman. Hal tersebut bisa dianggap sebagai salah satu faktor pendukung kemenangan Jokowi di saat Prabowo diramal oleh Abdul Somad dengan sinyal yang katanya dari Allah. Masuknya Jokowi ke dalam Ka'bah akhirnya membuat arah berita dan sentimen berbalik. Ya wajar saja, Abdul Somad dibanding nama besar Raja Salman tentu tidak ada apa-apanya, bukan? Apalagi belakangan diketahui bahwa sinyal yang katanya dari Allah ternyata meleset dan tetap mengantarkan Jokowi sebagai pemenang pemilu. Namun, yang lebih mengharukan adalah bagaimana Jokowi mengajak guru ngajinya untuk masuk ke dalam tempat suci umat Islam tersebut. Berbeda dengan guru ngaji Prabowo yang diperlakukan seperti kacung, disuruh membawa tas Prabowo, kedekatan Jokowi dengan negara-negara Islam semakin sempurna, setelah sekarang nama beliau, nama Jokowi Widodo diabadikan menjadi nama salah satu jalan utama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ini adalah prestasi yang luar biasa dan semakin menegaskan bahwa Jokowi tidak anti-Islam, malah dihormati negara-negara dan pemimpin Islam. Jadi yang benci Jokowi bisa dipastikan adalah orang-orang yang sok ngarap, sok lebih Islam dari pemimpin negara Islam, padahal mereka tidak sebesar orang Arab. Itu kata Denny Siregar ya, bukan kata penulis, jadi kalau mau protes ke sana saja. Hahaha. Sebelum Jokowi memang ada beberapa tokoh yang namanya diabadikan menjadi nama jalan oleh negara lain. Namun, Jokowi adalah yang paling spesial terkait hubungannya dengan negara Islam. Kenapa? Berikut perbandingannya dengan tokoh-tokoh lain. Soekarno di Rabat, Maroko ini juga membanggakan, karena Soekarno adalah salah satu yang paling aktif dalam perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika dengan gerakan non-bloknya, sehingga namanya diabadikan oleh salah satu negara di benua Afrika. Walaupun Maroko adalah negara Islam, tapi penamaan Jalan Soekarno kaitannya adalah dengan perjuangan kemerdekaan negara Asia Afrika. Tentu berbeda dengan Jokowi, nama Jokowi diabadikan oleh UEA karena kerjasamanya yang baik dengan banyak negara Islam. UEA adalah salah satu negara Islam terkaya setelah Qatar. Penulis berharap, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia juga bisa maju seperti UEA. Caranya dengan memberantas organisasi terlarang, mengatasnamakan Islam dan membasmi ustadz-ustadz kadal gurun yang hobinya melakukan provokasi. Langkah tersebut sudah banyak dilakukan negara Islam. Indonesia walaupun bukan negara Islam harus mengikuti langkah negara-negara tersebut karena status kita sebagai negara Muslim terbesar. Langkah awal sudah dilakukan dengan membubarkan HTI, selanjutnya bisa dengan langkah membubarkan FPI, membuat sertifikasi ulama dan menghilangkan peran MUI dalam proses bernegara. Bagaimana menurut pembaca? Cocok kau rasa? Penulis yakin Jokowi pernah berbicara dengan pemimpin negara-negara Islam bagaimana caranya membantai ormas-ormas terlarang dan gerakan radikal. B. Muhammad Hatta di Haarlem, Belanda. C. Kartini di Amsterdam, Belanda. D. Sultan Sejahrir di Haarlem, Belanda. E. Irwan Sujono di Amsterdam, Belanda. Tanpa mengecilkan nama pahlawan lain yang juga dijadikan nama jalan, diabadikannya nama Joko Widodo sebagai nama jalan adalah satu-satunya yang berkaitan dengan hubungan diplomasi dengan negara Islam. Jadi ini sangat spesial dibandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Seperti diberitakan inews.com, pemerintah Uni Emirat Arab UEA meresmikan nama jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020. Penamaan jalan ini menunjukkan hubungan bilateral kedua negara yang semakin hangat. Jadi kita sudah bisa menarik kesimpulannya bahwa para pembenci Jokowi yang sering membawa-bawa agama Islam dalam menyerang pemerintahan Jokowi tidak lebih dari orang-orang yang merasa lebih Arab dari Arab padahal. Silakan lanjutkan sendiri ya, penulis takut kena pelanggaran hak cipta oleh Bang Denny Siregar.
Sebagai Gubernur Jawa Timur yang diharapkan membawa perubahan, terutama perbaikan infrastruktur dan jalan, Hovifah malah lebih mementingkan Galeri SB Ani. Sama seperti ambisi istri Soeharto membangun taman mini dengan memakai APBD saat kondisi rakyatnya susah, SBY juga ngotot menggolkan ambisinya di tengah kerusuhan akibat UU dan krisis akibat Corona. Cara Hovifah yang turun langsung mengawasi pembangunan museum di Pacitan membuktikan dirinya lebih mementingkan politik balas budi ketimbang rakyat Jawa Timur. Berikut cuitan laman Twitter resminya yang mendapat banyak kritik. Melihat progres pembangunan Museum SBY Ani, Pepo dan Memo di Jalan Lingkar Selatan, JLS, Pacitan. Insya Allah, museum dan galeri seni sekitar 7.500 meter persegi ini selesai Maret tahun 2021 mendatang dan akan dibuka bagi masyarakat umum pada tahun 2022. Mohon doa semoga lancar sukses, tulis @Hovifah. Hovifah adalah termasuk gubernur yang paling banyak dikritik karena tak mau menemui masa pendemo RUU Cipta Kerja. Tahu-tahu setelah itu mengirim surat ke Presiden minta pembahasan UU ditunda. Pamornya di Jatim kalah jauh ketimbang Risma. Yang satu membawa amanat rakyat, yang satu membawa pesanan partai. Maka tidak salah ada isu mobil rapid test untuk Surabaya yang dicuri Hovifah dan dialihkan ke daerah lain. Sebagai atasan, Hovifah gagal berkomunikasi dengan Risma yang notabene bawahannya, malah mengumbar aibnya di media. Kini giliran tingkahnya yang seperti antek Pepo dikritik banyak warga. Banyak netizen kemudian mempertanyakan asal dana pembangunan museum tersebut dan juga urgensinya. Menurut berita yang beredar, SBY memiliki janji pada istrinya akan segera merealisasikan pembangunan museum sebelum wafat. Anehnya, bukan SBY yang turun tangan sebagai suami, tapi malah memanfaatkan Hovifah sebagai bentuk politik balas budi. Entah apakah ada dana daerah Jawa Timur yang terpakai untuk museum ini. Di lain pihak, Jokowi tanpa ada inisiatif membangun museum malah diidolakan di seluruh dunia. Setelah dibuatkan patung lilin di Madame Tussauds dan juga namanya menghiasi majalah Arab Saudi dan Jepang, kini namanya sebagai presiden juga dijadikan nama jalan di UEA. Inilah beda pemimpin sejati dan pemimpin yang hanya bisa menyengsarakan rakyat demi ambisi pribadi. Seperti diberitakan Kompas.com, nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Peresmian Presiden Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2020 pukul 16.45 waktu setempat. Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UEA) serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri UEA dan Abu Dhabi Municipality. Mereka bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang sebelumnya menutup nama jalan tersebut, kata Koordinator Fungsi Pensosbu KBRI Abu Dhabi Nur Ibrahim lewat keterangan tertulis resmi KBRI Abu Dhabi, Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Penamaan Jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI-UEA, sekaligus bentuk penghormatan pemerintah UEA kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara. Entah negara mana yang mau mengabadikan nama SBY. Rasanya kita hampir tidak mendengar namanya di luar negeri. Karena memang pengabdian SBY bukan untuk negara dan dunia melainkan untuk diri sendiri dan keluarga. SBY harusnya malu karena selama 2 periode kepemimpinannya kalah jauh dari pembangunan yang dilakukan Jokowi dalam periode pertama. Baru era Jokowi, perusahaan asing seperti Freeport dan PT Vale, sahamnya sebagian besar kembali ke Ibu Pertiwi. Baru era Jokowi ada BBM satu harga dan Petral dibubarkan. Bari era Jokowi nikel mentah diberdayakan jadi baterai, minyak kelapa sawit jadi produk B100 yang sangat ramah lingkungan. Baru era Jokowi dikenalkan revolusi 4.0 dan tol laut. Ini karena Jokowi bekerja sebagai presiden, bukan musisi pembuat album. Makanya seluruh dunia menghargai namanya tanpa diminta. Semua negara berebut mengabadikan kepemimpinannya termasuk di UEA. Beda jauh dengan SBY yang hanya menghasilkan album-album sendu untuk keluarganya.
Jokowi tak perlu memaksa gubernur membangun museum untuknya apalagi sampai menghamburkan kas daerah. Kalau orang Solo merindukannya, suatu saat mereka akan membangunkan sesuatu sebagai tanda penghormatan. Bukan seperti SBY yang ongkang-ongkang di atas Hovifah demi ambisi museum di Pacitan. Semoga setelah Jokowi, Tuhan mengirimkan pengganti yang lebih baik atau minimal serupa dengan dirinya. Jangan sampai ada lagi kepemimpinan macam Orde Baru atau masa Pepo yang sejatinya hanya memikirkan keluarga dan kelompoknya. Doa kita semua untuk negara maju dan jangan sampai terah eks-presiden korup kembali ke dunia politik kita.